Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hastuti dari kelas NJ701, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Etika Bisnis. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Lingkungan. Analisis kasus PT Beringin Petroleum Energi Pengelolaan Limbah B3 Oli Bekas Tangerang. Kasus ini penting karena manfaat ekonomi bertemu risiko lingkungan. Penyegelan berawal dari keluhan warga tentang bau menyengat, sektor pengelolaan limbah B3 oli pelumas bekas, titik etis, kepatuhan teknis melindungi publik. Bisnis sirkular tetap harus aman, patuh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan pengawasan menunjukkan masalah izin dan pengendalian pencemaran. Aduan warga, bau menyengat dilaporkan dari area sekitar fasilitas. Pengawasan KLH atau BPLH memeriksa proses pemanfaatan oli bekas. Temuan, Pertek dan SLO belum ada, pengendalian emisi dan limbah dipersoalkan. Penyegelan fasilitas disegel pada 20 Juni 2026, pemeriksaan berlanjut. Masalah etis muncul ketika keuntungan diperoleh dengan memindahkan risiko. Nilai ekonomi oli bekas diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Risiko publik, warga dan lingkungan berpotensi menanggung bau, emisi, serta pencemaran. Pertanyaan kuncinya, apakah perusahaan benar-benar menanggung seluruh biaya dari keputusan operasionalnya? Jika biaya kesehatan, pengawasan, dan pemulihan dialihkan kepada pihak lain, putusan bisnis kehilangan dasar etisnya. Utilitarianisme, manfaat ekonomi tidak boleh kalah oleh kerugian yang menyebar. Tolak ukur manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Satu, manfaat daur ulang oli bekas dan nilai ekonomi. Kedua, kerugian bau emisi, residu, dan air terkontaminasi. Keputusan etis, hentikan risiko perbaikan sistem, lalu beroperasi setelah aman. Etika kewajiban, kepatuhan berlaku sebelum manfaat bisnis dihitung. Kewajiban perusahaan memenuhi Pertek dan SLO sebelum operasi. Mengendalikan emisi, mengolah air limbah, serta mengolah residu B3 secara aman. Menyampaikan kondisi operasional secara jujur kepada regulator dan warga. Hak masyarakat, yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat, informasi yang benar, perlindungan dari risiko, dan saluran pengaduan yang ditindaklanjuti. AMDAL tidak menggantikan instrumen teknis yang diwajibkan untuk operasi. Teori pemangku kepentingan. Keputusan operasi mempengaruhi lebih dari pemilik modal. Warga, kelingkungan, di sini ada perusahaan, keputusan operasi harus dapat dijelaskan kepada semua pihak, pekerja, pemasok, pemerintah, pembeli. CSR yang etis dimulai dari proses inti yang aman, bukan hanya program bantuan setelah masalah muncul. Dampak satu keputusan operasional menyebar ke seluruh ekosistem usaha. Perusahaan operasi berhenti, biaya perbaikan risiko hukum dan reputasi, pekerja dan pemasok, pendapatan dan kesinambungan kerja menjadi tidak pasti, warga dan pemerintah bau, risiko kualitas udara atau air, serta beban pengawasan, lingkungan, tanah, dan air permukaan berpotensi membutuhkan pemulihan. Pemulihan kecepatan membutuhkan 5 langkah yang dapat diverifikasi. 1. Amankan, hentikan proses beresiko dan cegah pencemaran tambahan. 2. Uji, audit independen pemeriksa udara, air, tanah, dan residu
3. Perbaiki lengkapi Pertek atau SLO serta pengendali emisi dan air limbah. 4. Buka informasi, publikasikan hasil uji, tindak lanjut keluhan, dan kinerja lingkungan. 5. Pulihkan tanggung biaya pemulihan jika pencemaran terbukti, verifikasi sebelum buka. Bisnis pengelolaan limbah baru bernilai etis ketika aman, patuh, dan terbuka. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan memindahkan biaya kepada warga dan lingkungan. Etika bisnis terlihat dari proses inti, bukan sekedar dari pernyataan perusahaan. Demikian ujian akhir semester saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.